menyampaikan bahwa setiap bakal calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi syarat mampu sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Yang penting dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone-Bolango kepada seluruh bakal pasangan calon yang dinyatakan diterima pada saat pendaftaran kemarin yang berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah di Kabupaten Bone-Bolango untuk pilkada saat ini itu ada 4 bakal pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran, dan hari ini di mana pagi hari tadi sudah diawali pemeriksaannya dengan pemeriksaan laboratorium. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana juga amanah dari keputusan KPU RI nomor 1090 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan, bahwasanya setiap atau masing-masing bakal pasangan calon akan melalui pemeriksaan beberapa komponen. Akan melalui pemeriksaan yang sama, kecuali untuk laboratorium sedikit membedakan untuk bakal calon perempuan. Tetapi untuk pemeriksaan kejiwaan dan pemeriksaan fisik, untuk bakal pasangan calon ini benar-benar dilakukan pemeriksaan yang sama, tidak ada perbedaan apapun. Insya Allah untuk tahapan pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan dengan batas ketentuan yang sudah diatur sampai dengan tanggal 2 September tahun 2024. Nanti setelah itu kami akan menerima hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh para tim dokter pemeriksa yang kemudian akan menjadi acuan. Yang hormat Bapak Dr. Anies Baswedan serta Bapak Iskan Sombudu. Saling menyapa para calon, ya. Bang Jago lagi pantau, saling menyapa. Ya. Ini Iris bersama Pusat. Siap, aman. Jago pantau ini pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone-Bolango. Ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kadila. Ya, ini akan melakukan wawancara bersama tim dokter ya, yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini akan berlaku sama kepada 4 bakal pasangan calon. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ada undang-undang dan amanah regulasi peraturan KPU itu menyampaikan bahwa setiap bakal calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi syarat mampu sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya, request ini untuk calon kepala daerah itu menjadi wajib. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa kenapa
Rumah Sakit Toto kami tetapkan menjadi rumah sakit yang bekerja sama dengan Kabupaten Boneh. Karena memang Rumah Sakit Toto itu adalah rumah sakit satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Boneh yang sudah memenuhi standar sarana dan ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana yang sudah menjadi kebutuhan dan diatur dalam juknis tentang pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Surabaya. Dengan pemeriksaan kesehatan itu akan dilaporkan ketika sudah terakhir atau bisa dilaporkan secara bergantian? Pemeriksaan kesehatan hasilnya itu akan dilaporkan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan itu selesai dilakukan oleh pemeriksa dan kemudian pemeriksa melakukan rapat pleno untuk membuat penilaian dari masing-masing hasil pemeriksaan para dokter. Kemudian di rapat pleno itu mereka akan memutuskan rekomendasi terkait dengan sehat dan tidaknya masing-masing bakal pasangan calon yang melakukan pemeriksaan. Para tim dokter itu apa dari mana saja yang diturunkan? Kalau itu saya serahkan ke direktur rumah sakit. Silakan. Untuk tim dokter periksa itu berasal dari dokter organik dari Rumah Sakit Toto, dan ada dokter ASN-nya, ada juga dokter yang part-timer di sini. Nah, sebagai ketuanya dokter yang juga spesialis saraf. Untuk Ibu Meran diperiksa di rumah sakit lain itu alasannya kenapa? Untuk pemeriksaan Bu Meran yang tadi pagi ya, itu karena yang memeriksa kan harus perempuan dan di sana tersedia alat. Alasan yang kedua, ketika kita periksa di lembaga yang lain itu hasilnya lama. Alat sabu yang terjadi tempat pemeriksaan dari pagi itu hasilnya bisa cepat. Karena ini kan kami juga diburu waktu. Ketua, setelah pemeriksaan kesehatan juga apa yang akan dilakukan tim KPU juga sendiri? Setelah pemeriksaan kesehatan tentu KPU akan menerima rekomendasi yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Toto melalui hasil rapat pleno yang sudah disampaikan oleh Direktur kepada pihak Rumah Sakit Toto. Kemudian selanjutnya di tahapan yang bersamaan sebenarnya kami sedang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat calon yang sudah diserahkan pada saat pendaftaran. Jadi itu yang kami lakukan untuk sampai dengan tanggal 4 September nanti. Kemudian ketika dari hasil pemeriksaan atau verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat calon itu masih ada beberapa dokumen yang harus diperbaikan, maka akan ada tahapan perbaikan yang kemudian masing-masing bakal pasangan calon itu akan melengkapi atau memperbaiki dokumen-dokumen yang masih perlu diperbaiki. Setelah itu kemudian masih ada lagi proses selanjutnya sampai dengan kemudian penetapan pasangan calon. Siap. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.